Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Monalisa dari kelas A2 Informatika dengan NIM 2202020044. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS pengenalan pola. Pada kali ini saya akan mencari nilai akurasi dari dataset diabetes dengan metode SVM, atau bisa disebut juga dengan support machine learning, untuk memenuhi tugas UTS saya. Support vector machine adalah metode machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan cara mencari hyperlink terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas berbeda. Di dalam dataset diabetes ini berisi 768 baris data pasien dan 9 kolom. Kolom-kolom tersebut yaitu kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, atau bisa disebut juga dengan body mass index, presentasi diabetes, usia, dan luaran. Baik, kita sudah mengetahui metode dan tujuan kita saat ini. Selanjutnya, kita akan melakukan studi kasus. Sel yang pertama, kita harus menginput library yang kita butuhkan, seperti yang pertama, NumPy dan Pandas, untuk manipulasi array dan pengolahan data berbasis tabel. Yang kedua, Train Test Split, untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Yang ketiga, Grid Search CV, untuk mencari parameter terbaik untuk model menggunakan Grid Search dengan validasi silang. Yang keempat, Standard Scalar, berguna untuk normalisasi data untuk memastikan fitur memiliki skala yang sama. Yang kelima, SVC, Model Support Vector Classification, SVM untuk klasifikasi. Yang keenam, Classification Report, Confusion Matrix, Accuracy Score, yaitu metrik untuk mengevaluasi performa model. Dan yang ketujuh, SMOD, metode sintetik minority oversampling, teknik untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Baiklah, kita lanjut sel kedua. Mengimport dataset diabetes dan membedakan kolom prediktor dan kolom target. Yang pertama, di sini ada X sebagai semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai fitur independen atau prediktor. Dan ada juga Y, memuat kolom terakhir sebagai target atau label yang diprediksi. Lanjut sel ketiga. Karena terdapat kelas yang tidak seimbang, sehingga untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas menggunakan SMOD. SMOD di sini adalah membuat sampel sintetis dari data minoritas untuk menyeimbangkan jumlah kelas. Dan ada juga fit resample, digunakan untuk menyesuaikan data X dan Y agar kelas menjadi seimbang. Selanjutnya, sel keempat. Dilakukan pembagian dataset menjadi data latih 75% dan data ujinya 25%. Lanjut, sel kelima. Dilakukan fitur scaling atau normalitas data agar data berada dalam skala yang sama. Lanjut lagi, sel ke-6. Kemudian, dilakukan hyperparameter tuning dengan Grid Search CV untuk menemukan kombinasi parameter terbaik bagi sebuah model machine learning. Grid Search CV melakukan pencarian secara sistematis terhadap semua kombinasi nilai hyperparameter yang didefinisikan dalam grid atau parameter grid. Parameter SVM yang diuji yaitu yang pertama ada C, parameter regulasi untuk mengontrol overfitting, dan yang kedua ada gamma, parameter kernel RBF atau radial basis function untuk mengontrol kompleksitas model. Yang ketiga ada kernel. Jenis fungsi kernel di sini menggunakan RBF. Yang keempat ada Grid Search CV melakukan pencarian parameter terbaik dengan validasi silang. CV sama dengan 5. Dan di sini juga ada fit yang ke
5. Melatih model menggunakan kombinasi parameter yang ada di ParamGrid. Selanjutnya, sel 7. Dilakukan pencarian model parameter terbaik berdasarkan grid CRCV, yaitu yang pertama ada grid best estimator, yaitu model dengan parameter terbaik berdasarkan grid CRCV. Yang kedua yaitu ada predix, menghasilkan prediksi pada data pengujian atau X-test. Dan yang terakhir, sel terakhir nih, evaluasi model dan classification report untuk memberikan laporan detail performa model seperti akurasi, precision, recall, F1 score-nya, sehingga didapat nilai akurasinya yaitu 0,768 dibulatkan menjadi 77%, disusul dengan parameter terbaik yaitu C sama dengan 10, gamma sama dengan 0,1, dan kernel terbaiknya yaitu RBF. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, atau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga